Berikut ini cara screenshot di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk cara yang pertama teman-teman bisa menggunakan yang namanya panel Edge seperti ini. Ada di bagian pojok samping ini. Nah, panel Edge ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya coba untuk melakukan screenshot. Nah, di sini ada pilihan gambar layar atau ambil gambar layar ya. Nah, kita klik, maka akan mengambil screenshot. Nah, untuk panel Edge ini harus teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke bagian pengaturan atau setelan. Nah, kemudian di sini teman-teman cari yang namanya tampilan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya panel Edge yang ini ya. Nah, ini ada panel Edge, ini kalian aktifkan. Nah, kalau nggak aktif, di sini dia warnanya agak abu-abu dan putih. Kalau aktif dia akan menjadi biru gini ya, dan akan muncul di samping ini. Kemudian untuk settingan, kalian bisa masuk ke panel Edge-nya, kalian klik aja. Nah, di sini teman-teman klik di bagian panel dan pastikan di bagian tugas ini kalian ada aktifkan ya. Nah, di sini aplikasi juga bisa, kemudian masih banyak lainnya. Nah, di sini aplikasinya saya nonaktifkan aja karena hanya fokus untuk tutorial ya, teman-teman ya, tutorial mengambil screenshot. Nah, di sini teman-teman bisa edit. Kalian harus cari yang namanya ambil gambar layar ya di sini ya. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di bawah dan dipilih. Oke, sekarang kita masuk untuk cara mengambil screenshotnya. Nah, di sini kalian tinggal usap aja, lalu pilih ambil gambar layar. Nah, sekarang sudah mengambil screenshot ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya gagang untuk settingan gagangnya. Di sini kalian bisa pelajari sendiri ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari. Nah, kemudian kita lanjut untuk cara screenshot yang kedua. Nah, cara screenshot yang kedua yaitu bisa menggunakan yang namanya menu asisten. Nah, menu asisten itu seperti ini. Nah, di sini agak tersembunyi ya, teman-teman ya. Karena saya sembunyikan agar tidak terlalu terlihat ya. Nah, lalu setelah kita klik, kemudian pilih gambar layar. Nah, ini juga mengambil screenshot. Nah, untuk menu asisten ini itu sama juga seperti panel Edge, dia harus diaktifkan terlebih dahulu. Caranya cukup mudah sekali, teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian silahkan cari yang namanya aksesibilitas. Nah, di sini klik di bagian interaksi dan kecekatan. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya menu asisten. Kalian aktifkan aja menu asistennya. Kemudian di sini ada settingan, kalian klik. Nah, klik di bagian pilih item menu asisten dan pastikan di sini ada gambar layar. Kalau nggak ada, kalian cek di bawahnya lalu klik tambah, maka dia akan berpindah ke bawah ya. Nah, sekarang kita langsung saja mengambil screenshot ya. Nah, klik di bagian menu asisten. Nah, sebenarnya menu asisten itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita klik, lalu klik gambar layar. Nah, maka mengambil screenshot. Nah, dia tersembunyi tadi itu karena saya mengaktifkan yang namanya tampilkan sebagai icon Edge ini ya. Nah, jadi dia tersembunyi di samping ini. Nah, ini ada transparansi dan lain sebagainya, teman-teman bisa pelajari ya. Nah, kalian bisa mengambil screenshot cukup mudah dengan hanya klik di bagian menu asisten ini. Nah, seperti itu. Cara selanjutnya yaitu teman-teman bisa menggunakan yang namanya tombol power dan tombol volume down atau tombol mengecilkan volume. Nah, kita tekan secara bersamaan kedua tombol ini ya, yaitu tombol power dan tombol untuk mengecilkan volume. Teman-teman tekan secara bersamaan, itu akan mengambil screenshot ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cara screenshot panjang, kalian harus cari daerah yang bisa kalian gulir. Nah, bisa digulir ke atas ataupun ke bawah seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan ambil screenshot, terserah mau pakai cara yang mana. Nah, di sini saya pakai menu asisten, kita klik gambar layar dan teman-teman klik di bagian yang ini. Panah ke bawah ini di samping pojok kiri bawah. Nah, itu akan mengambil screenshot panjang ya, teman-teman ya. Dia akan menggulir dan akan berhenti apabila sudah mentok. Dan teman-teman bisa lihat untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasil dari screenshot panjangnya. Nah, seandainya teman-teman saat mengambil screenshot panjang itu tidak muncul menu untuk menggulir ke bawah, itu teman-teman coba cek di bagian fitur lanjutan, kemudian pilih gambar layar dan perekam layar dan pastikan yang ini kalian aktifkan. Tampilkan bila alat setelah merekam. Nah, bila alat inilah yang bisa membuat kita melakukan screenshot panjang. Kita klik. Nah, ini dia ya teman-teman ya, bila alatnya. Nah, yang ini. Nah, ini dia untuk screenshot panjangnya. Kalian klik di bagian yang ini.
Oke, seperti itu. Oke teman-teman, sekian saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.